Apa fikir Nabi hadirin yang mulia? Nabi hari-hari memikirkan umatnya. Ya Rabbi, ummati, 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 ummati. Ada tetangga antum gak sholat, kita mesti menangis untuk dia. Kalau saja mereka mati sebelum gak sholat hadirin mulia, azab selama-lamanya buat mereka. Kalau ada rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan Alhamdulillah rumah saya enggak. Itu kezaliman, Pak. Kalau rumah tetangga kita terbakar, padamkan api itu. Yang petani tolong jangan ke sawah dulu sebentar. Yang pedagang tolong jangan ke pasar dulu. Yang dokter tolong jangan ke rumah sakit dulu. Yang tentara jangan pergi dinas dulu. Yang pegawai jangan ke kantor dulu. Semua kita bersama-sama padamkan api itu. Karena kalau kita biarkan hadirin mulia itu, api akan terus membesar dan menjalar membakar rumah kita juga. Jadi hari ini kalau antum mau anaknya jadi wali Allah, jadikan anak tetangganya wali Allah. Kalau kita mau menjadikan anak kita hafiz Al-Quran, jadikan anak tetangga kita hafiz Al-Quran. Itulah fikir Rasulullah SAW. Kalau kita pengen negara kita baik, jadikan negara tetangga kita baik. Kalau kita ingin kampung kita baik, jadikan kampung tetangga kita baik. Ini yang difikirkan Nabi SAW. Bagaimana memikirkan umat di seluruh dunia dapat hidayah. Rahmatan lil alamin. Ini fikir besar hadirin mulia. Bukan hanya fikir satu provinsi, juga hanya fikir satu negara, bukan hanya fikir satu kampung, tapi fikir seluruh alam. Dakwah. Kenapa? Karena dakwah perintah Allah. Dakwah bukanlah sebuah amalan untuk dibuat untuk menyikapi sebuah keadaan. Karena di Jakarta orang maksiat, kita harus dakwah di Jakarta. Tidak. Meskipun di Jakarta semua orang telah menjadi kekasih Allah, semua telah menjadi wali-wali Allah. Wanita-wanita telah tutup aurat dengan sempurna. Semua anak-anak kita telah menjadi hafiz Al-Quran, hafizah Al-Quran. Tetap dakwah harus dibuat. Kenapa? Karena dakwah adalah perintah Allah. Ya, dibuat saja. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mulia, ini titik balik hijrah. Bagaimana kita semua mesti memahami maksud Allah hantar kita ke dunia, yaitu menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti buat dakwah. Kenapa kita harus berdakwah? Karena tidak akan ada lagi nabi yang akan diturunkan ke dunia ini. Maka sekarang buat saja semampu kita. Yang tidak mampu pergi dakwah jauh-jauh, dakwahlah dekat-dekat saja. Yang tidak mampu pergi dakwah berlama-lama, dakwahlah sebentar saja. Minimal 10% luangkan waktu kita untuk berdakwah. Seperti saya pelatihan, Bu, Pak, setiap hari 10% waktu untuk dakwah. Saya luangkan waktu saya 2,5 jam setiap hari bersilaturahmi ke tetangga-tetangga 40 rumah kiri kanan depan belakang. Every day. Setiap hari. Kalau antum datangi 2 rumah setiap hari, tetangga kita datangi, ajak dia memakmurkan masjid. Ajak dia untuk mengenal Allah, ajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak dia kepada kajian, kepada ta'lim, ajak dia berzikir, ajak dia kepada akhlakul karimah, akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita datangi tetangga kita 2 rumah setiap hari, 1 bulan berapa rumah? 60 rumah kita datangi. 1 tahun berapa rumah? 1 tahun selesai semua tetangga kita hadirin sekalian. Kita sudah jumpai mereka semua dan ini tanggung jawab kita semua. Hari ini dakwah terhenti hanya di majelis-majelis ilmu saja. Tukang ojek di luar sana menunggu antum, Pak. Mereka nggak sholat. Supir taksi, supir grab, pedagang-pedagang kaki lima menunggu kita semua yang duduk di sini. Kalau saja mereka mati sebelum mengenal Allah, bukan Allah yang zalim, tapi orang-orang yang mengenal Allah yang zalim. Nanti mereka akan menuntut kita di akhirat, nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Subhanallah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerisauan hari-hari saya hadirin mulia. Bagaimana kita punya fikir sebenarnya fikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita punya amal sebagaimana amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita mesti 24 jam hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Meskipun kita tidak sanggup menghidupkan sunnah 24 jam, tidak mampu menghidupkan sunnah 100%, tapi tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Yang tidak mampu kita amalkan, kita istighfar.
Apa fikir Nabi hadirin yang mulia? Nabi hari-hari memikirkan umatnya. Ya Rabbi ummati, 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 ummati. Ada tetangga antum gak sholat, kita mesti menangis untuk dia. Kalau saja mereka mati sebelum gak sholat hadirin mulia, azab selama-lamanya buat mereka. Kalau ada rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan Alhamdulillah rumah saya enggak. Itu kezaliman, Pak. Kalau rumah tetangga kita terbakar, padamkan api itu. Yang petani tolong jangan ke sawah dulu sebentar. Yang pedagang tolong jangan ke pasar dulu. Yang dokter tolong jangan ke rumah sakit dulu. Yang tentara jangan pergi dinas dulu. Yang pegawai jangan ke kantor dulu. Semua kita bersama-sama padamkan api itu. Karena kalau kita biarkan hadirin mulia itu, api akan terus membesar dan menjalar membakar rumah kita juga. Jadi hari ini kalau antum mau anaknya jadi wali Allah, jadikan anak tetangganya wali Allah. Kalau kita mau menjadikan anak kita hafiz Al-Quran, jadikan anak tetangga kita hafiz Al-Quran. Itulah fikir Rasulullah SAW. Kalau kita pengen negara kita baik, jadikan negara tetangga kita baik. Kalau kita ingin kampung kita baik, jadikan kampung tetangga kita baik. Ini yang difikirkan Nabi SAW. Bagaimana memikirkan umat di seluruh dunia dapat hidayah. Rahmatan lil alamin. Ini fikir besar hadirin mulia. Bukan hanya fikir satu provinsi, juga hanya fikir satu negara, bukan hanya fikir satu kampung, tapi fikir seluruh alam. Pernah nggak antum naik apa di sini tadi? Naik motor. Apa merek motornya? Yamaha. Saya mau bertanya, bertahun-tahun naik motor Yamaha. Pernah nggak sekali saja pas starter itu motor ya, oh iya berdoa kepada Allah, ya Allah tolong beri hidayah orang Yamaha? Kita zolim, Pak. Pernah nggak terbesit di pikir kita, ya Allah, hantarkan saya ke Jepang, ya Allah, hantarkan saya Yamaha, ya Allah. Orang Jepang telah mengirimkan motor ke negara saya, ya Allah, sehingga saya bisa mencari nafkah, sehingga saya bisa pergi ke masjid, saya bisa menuntut ilmu, ya Allah. Hari ini mereka tidak mengenal Allah, mereka menyembah matahari, ya Allah. Hantarkan aku ke sana, ya Allah. Hantar aku ke Jepang, ya Allah. Pernah nggak niat ke Jepang? Antum pernah niat ke Korea nggak? Pernah niat ke Amerika nggak, Bang? Antum pernah niat ke Eropa nggak, Bang? Pernah niat ke Afrika nggak? Ke Australia enggak? Ini teman saya, teman sama sekolah saya Muas nih, mau berangkat ke Senegal besok nih. Dia bukan ustadz juga, dia pelukis. Berkat dakwah, enggak apa-apa, ada rezeki berangkat. Yang tidak bisa berangkat doa, bantu dengan doa. Jangan kita menjadi penghalang dakwah. Udah tidak mau bergerak keluar di jalan Allah, tidak mau pergi khuruj fi sabilillah. Hari ini orang-orang yang berdakwah digembosin hadirin mulia, dikatakan kamu gila, kamu sesat, sehingga mereka terhenti dari dakwahnya. Maka hari ini harus kita bekerja sama. Kita ikut jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ikut sahabat. Diri kita bukan standar kebaikan. Siapa standar kebaikan? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya hadirin mulia, jam 4 pas kita berhenti. Ya. Apa kesimpulannya? Orang yang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Ini perlu diingat nih. Yang pertama hadirin mulia, orang yang baik dalam pandang Allah itu ciri-cirinya hatinya terbebas dari kemusyrikan. Di hatinya hanya ada ketakutan kepada Allah saja. Di hatinya hanya ada cinta kepada Allah saja. Nggak ada cinta sama makhluk. Mencintai makhluk ini mengecewakan. Ya? Semakin besar cinta, semakin besar kekecewaan. Sama makhluk ini nggak usah main hati. Apalagi main jiwa, nanti sakit jiwa, Pak. Kalau main hati, sakit hati. Ya, hati untuk Allah saja. Keluarkan semua makhluk dari hati. Orang yang mencintai makhluk tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah, dia pasti akan mencintai makhluk kepada Allah. Karena Allah. Ya. Orang yang mencintai suaminya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai istri tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah, dia pasti mencintai suaminya karena Allah. Dia pasti akan mencintai istrinya karena Allah. Subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung rambut, ujung kaki ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur sampai tidur lagi ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu, Pak, bertahun-tahun kita taklim minum masih tangan kiri. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang baik dalam pandang Allah, salatnya khusyuk wal khudu.
Dia tawadu, dia rendahkan dirinya serendah-rendah hadapan Allahu Akbar. Dia mi'raj. Dia kosongkan hati dari makhluk. Kita kalau mau tahu Tuhan kita siapa Pak, mudah saja Pak. Antum sholat 2 rakaat dan siapa yang antum ingat ketika sujud, itulah Tuhan antum. Siapa yang kita ingat ketika sholat, itulah Tuhan kita. Ternyata di survei sebagian besar Tuhannya belum Allah. Tuhannya apa? Dunia. Tuhannya duit. Lagi sholat pikir perempuan. Lagi sholat pikir laki-laki. Lagi sholat pikir anak. Na'udzubillah min zalik. Hari ini Pak, 2 rakaat sholat itu kan 2 menit kurang lebih itu. Bisa ingat Allah 1 menit saja, pasti itu wali Allah. Pasti itu kekasih Allah. Saya seringkali habis sholat maghrib, orang di sebelah saya tanya, tadi imam baca surat apa rakaat pertama? Hampir semua nggak bisa jawab. Kenapa? Lagi sholat menghayal. Aduh ustadznya, ini bahaya. Lagi sholat khusyuk. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah, hadirin mulia, dia selalu merasa bodoh. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati nggak akan tambah ilmunya. Ya. Tidak boleh sombong, Pak. Kapan bermulanya ilmu? Ketika orang merasa tidak tahu. Kapan berakhirnya ilmu? Ketika suatu orang merasa sudah tahu. Maka jagalah perasaan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sepanjang sampai kita mati. Kemudian berikutnya hadirin mulia, orang yang baik dalam pandang Allah, ciri-cirinya apa? Dia selalu membasahi lisannya dengan zikrullah. Orang yang membasahi lisannya dengan zikrullah, dia akan dipersilahkan memasuki surga dengan tersenyum-senyum. Subhanallah. Coba ucapkan subhanallah. Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Seluruh ahli surga akan menyesal. Seluruh ahli surga akan menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lalui di dunia tanpa zikrullah. Coba sekali lagi, subhanallah. Subhanallah. Saya karena yang juru dapat pahala kurang lebih 500 pohon di surga. Nah, antum dapat satu-satu. Sekali lagi dong, subhanallah. 1.500 pohon. Sekali lagi please, subhanallah. Jangan pelit-pelit, subhanallah. Oh, enak, dai ini banyak pahalanya. Tinggal suruh-suruh orang sedekah, duit tinggal habis, dapat pahala sedekah. Ya enggak? Suruh orang haji, kita nggak capek, dapat pahala haji. Allahu Akbar. Dakwah. Kemudian orang yang baik dalam pandang Allah, dia selalu merasa hina. Dia menganggap diri dia adalah orang paling hina di dunia. Ya? Kita dalam Islam nggak boleh menganggap diri kita sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik. Orang yang merasa lebih baik dari orang lain, orang sombong, diharamkan mencium bau surga. Maka ada satu kalimat penting nih, coba diingatkan, dihafal buat teman-teman taubaters semua nih, hijrah. Oh, taubaters. Apa kata-katanya biar kita nggak sombong, coba diikuti ya. Yang keras suaranya mengikutinya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Sekali lagi, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Masya Allah. Ketemu orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia lebih dulu beramal soleh dari saya. Pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Ketemu adik-adik kecil, katakan adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih dulu bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Lalu ikhlaslah dalam setiap amal. Dan yang terakhir, jangan pernah cinta dunia. Dunia ini pengkhianat. Dunia ini hadirin telah melukai hati dan mengecewakan semua orang yang mencintainya. Telah mengkhianati hati semua orang yang mencintainya. Dunia bukan tempat tinggal kita, namun dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, namun dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Gak lama lagi kita akan lanjutkan perjalanan ke akhirat. Kita bukan orang dunia, kita adalah orang surga yang sedang berada di dunia. Dan Allah berikan Al-Quran dan Sunnah untuk menunjukkan kita jalan pulang ke kampung halaman kita di surga. Semua siap pulang kampung insya Allah? Sekarang juga? Siap. Biasanya kalau habis pengajian ini ada yang mati, Pak. Biasanya, tapi di sini kayaknya enggak ya. Nyesal, aduh ngapain saya datang. Nah, enggak ada yang pasti kecuali yang namanya mati. Jangan takut mati. Ente takut mati-mati, enggak takut mati-mati. Siap mati-mati, enggak siap mati? Mati. Ingat mati-mati, enggak ingat mati? Mati. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi asbab hidayah. Amin. Dan yang paling penting diamalkan dan disampaikan. Ilmu kalau enggak disampaikan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti ya. Nanti keluar dari majelis semua jadi dai dan daiyah. Amin. Mudah-mudahan antum Islamkan 1.000 orang, antum Islamkan 1.000.000 orang, antum Islamkan 10.000 orang. Wah, semua jadi daiyah. Satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah.